Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan, selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Melihatnya dalam keadaan linglung, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, bukan apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa sekarang aku telah menembus alam gerbang surgawi tingkat 8, sudah waktunya untuk menantang posisi pewaris suci. Dongfang Mingyue menggelengkan kepalanya pelan, tak menunjukkan keterkejutan dan pandangannya terhadap masa depan, melainkan menatap penuh minat ke berbagai puncak Sein. Menantang puncak Sein selalu menjadi tujuannya. Awalnya, dia bermaksud mencoba tantangan di puncak Putra Suci ke-9 saat dia mencapai alam tak terbatas tingkat ke-7, tetapi dia tidak menyangka kemunculan tiba-tiba suaminya akan mengubah puncak suci, menjadikan puncak Putra Suci ke-9 sudah berada di alam gerbang surgawi tingkat ke-8. Jadi dia telah menekan masalah ini sampai sekarang. Oh, lalu, istriku tersayang, puncak Putra Suci yang mana yang ingin kau tantang? Mendengar ini, Gu Changge pun jadi tertarik. Bahkan para pengikut Sekte Pedang yang menyaksikan kesengsaraan itu baru saja pulih dari keterkejutan saat Sein Gu memurnikan kesengsaraan surgawi dan mendengar percakapan ini. Apakah sahabat Tao Sein Gu juga akan menantang puncak Sein? Ngomong-ngomong, saat itu, Sein Gu menantang alam tak terbatas tingkat ke-7. Dongfang pedang kecil abadi ini telah mencapai alam gerbang surgawi tingkat 8, aku ingin tahu pewaris suci tingkat mana yang akan ditantangnya. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, mereka melihat Dongfang Mingyue langsung mengarahkan pedangnya ke puncak Putra Suci ke-4. Jika saya ingin menantang, saya mungkin akan melakukan hal besar. Mata Dongfang Mingyue menyembunyikan niat pedangnya, namun dia dengan berani menyatakan puncak Putra Suci ke-4. Saat itu, Gu Changge berasal dari puncak Putra Suci ke-4, dan dia juga ingin menantangnya. Dengan naiknya Gu Changge ke puncak-puncak suci, puncak Putra Suci ke-4 saat ini secara alami telah digantikan oleh Su Qiufeng sekali lagi. Cek, Gu Changge mendecak lidahnya mendengar berita itu, merasa sedikit kasihan terhadap Santosu ini, yang tampaknya agak tidak beruntung. Di luar itu, saintes puncak ketiga berada di alam bijak, yang menempatkan Sein puncak keempat ini dalam posisi yang sangat sulit. Dengan sangat cepat, selain mereka berdua, kerumunan penonton dari Sekte Pedang segera berkumpul di depan puncak Putra Suci keempat. Su Qiufeng, Putra Suci keempat Sekte Pedang, telah menggunakan indera ketuhanannya untuk mengamati pemandangan pemurnian kesengsaraan surgawi, jadi dia sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan semua orang. Dia sudah berdiri di puncak Sein, menunggu. Melihat sosok yang dikenalnya itu, Su Qiufeng tak kuasa menahan diri untuk menggerakkan sudut mulutnya 2 kali. Dulu, dia dikalahkan dengan mudah oleh orang ini, dan sekarang mengapa bahkan sahabat Tao-nya menantangnya secara langsung. Sekarang aku telah mencapai kesempurnaan tingkat 9, hanya setengah langkah lagi dari alam bijak. Adik perempuan Dongfang, mungkin sebaiknya kau pertimbangkan kembali. Menghadapi Dongfang Mingyue, alam gerbang surgawi tingkat 8, Su Qiufeng menghela napas dan berkata. Kekuatan Gu Changge, dia tidak dapat menyangkalnya, bahkan saat itu, melintasi 2 alam besar, dia dapat dengan mudah menekan dirinya sendiri. Tapi Dongfang Mingyue bukanlah monster itu, Gu Changge. Tak perlu dipikirkan, jika aku, pedang abadi ini, kalah hari ini, itu artinya aku belum cukup terampil. Aku akan mundur dan berlatih beberapa tahun lagi. Dongfang Mingyue, sambil menggendong pedang bulan terang tingkat atas tingkat surgawi yang diberikan oleh suaminya, berkata dengan tenang. Mendengar ini, Su Qiufeng pertama-tama melihat ke arah Gu Changge. Melihat Gu Changge mengangguk pelan, dia lalu merenung, baiklah, sesuai keinginanmu. Saat ini, Sein Gu ini adalah kepala Putra Suci Sekte Pedang, yang telah menerobos ke alam sage, kekuatan sejatinya bahkan mungkin menyaingi kekuatan besar alam raja sejati. Dongfang Mingyue sebagai sahabat Taoisnya, apakah akan bertarung atau tidak, tetap tergantung pada Sein Gu ini. Jika dia merasa mengalahkan sahabat Taoisnya adalah tindakan yang tidak sopan, maka kehidupan akan menjadi sulit di masa mendatang. Tak lama kemudian, 2 sosok telah naik ke udara di atas Ten Evil Arena. Gu Changge juga ada di sana untuk pertama kalinya di tempat yang disebut kursi penonton, sambil penasaran mengamati sekeliling. Banyak pengikut Sekte Pedang ingin lebih dekat dengannya tetapi dengan hormat menjaga jarak yang tepat. Khususnya beberapa murid perempuan hampir membentuk lingkaran pada jarak 10 zang, mata mereka bahkan tidak tertuju pada arena tetapi tetap menatapnya dengan penuh semangat, berharap Sein Gu ini akan melirik mereka. Di atas arena, ketika sang tetua melihat ke arah Gu Changge, menerima anggukannya, barulah dia mengumumkan dimulainya. Kedua sosok itu langsung lenyap dari tempatnya, dan cahaya pedang yang tajam bagaikan badai terus-menerus meletus. Untuk sementara, pertarungan menemui jalan buntu. Su Qiufeng merasa sangat terkejut, bukan hanya Gu Changge kuat, bahkan sepertinya sahabat Tao-nya Dongfang Mingyue dapat menahannya di tahap awal alam gerbang surgawi tingkat ke-8. Mungkinkah dia terlalu lemah? Untungnya, bahkan setelah puluhan kali pertukaran, dia tidak menunjukkan kelemahan apapun.
Namun dia juga ragu, sebelumnya melihat Dongfang Mingyue menghunus pedang terbang tingkat atas surgawi, mengapa sekarang dia menggunakan pedang terbang tingkat rendah surgawi, apakah dia meremehkannya atau itu pelepasan air yang disengaja? Kakak senior Gu tampaknya sangat percaya diri. Tiba-tiba, dua sosok muncul di samping Gu Changge, mereka adalah pewaris suci dan orang suci wanita dari puncak kedua dan puncak ketiga, sekarang juga merupakan pasangan Taois di bawah pengaturan sekte. Melihat sikap tenang Gu Changge, keduanya agak penasaran. Tentu saja, istriku bahkan belum mulai mengerahkan dirinya. Gu Changge tersenyum lembut, tidak menoleh untuk melihat keduanya. Menyaksikan pertarungan tanpa henti di arena, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Istrinya sudah pasti menang. Seiring berlalunya waktu, di bawah keterampilan ilahi yang berkelanjutan, energi spiritual kedua belah pihak mulai menipis. Itu hanya masalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Tak lama kemudian, kedua belah pihak berhenti, Su Qiufeng menangkupkan tangannya dan berkata, "Adik perempuan Dongfang, kau telah membuatku menang. Energi spiritualmu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, lebih baik menyerah dengan lapang dada." Meskipun menang, dia masih terkagum dalam hatinya, Dongfang Mingyue yang baru berada di alam gerbang surgawi tingkat 8 telah mendorongnya sejauh ini, dengan hanya sekitar 20% energi spiritualnya yang tersisa. Untungnya, dia tetap menang. Akan tetapi, saat kata-katanya berakhir, dia melihat Dongfang Mingyue tidak berniat mengakui kekalahan, tetapi malah tersenyum ringan, duduk dengan kaki disilangkan untuk memulai teknik kultivasinya untuk menyerap energi spiritual. Tindakan ini membuat semua orang tercengang. Begitu mencolok, enggan menyerah, berencana melanjutkan perjuangan. Adik perempuan, Su Qiufeng hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara terdengar dari belakang, "Santosu, kau bicara terlalu cepat." Terkejut, dia berbalik, melihat sesosok tubuh melepaskan alat penyembunyi napas, muncul dari kehampaan. Itu adalah Dongfang Mingyue yang memegang pedang terbang kelas atas pangkat surgawi. Namun jika menoleh ke belakang, masih ada Dongfang Mingyue yang memegang pedang terbang tingkat surgawi tingkat rendah, sedang bermeditasi. Ini, kemampuan ilahi bawaan. Kapan? Mata Su Qiufeng melebar, tidak percaya. Sejak saat pertunangan, aku, Dewa Pedang ini, telah menggunakan keterampilan ilahiku, hanya saja Sein Su tidak menyadarinya. Dongfang Mingyue, memegang pedang terbang, tersenyum kecil. Akan tetapi, bahkan tetua tertinggi alam bijak yang memimpin di panggung pun terkejut, karena tidak menyadari hal ini sebelumnya. Semua ini merupakan hasil dari teknik rahasia penyembunyian ilahi milik Gu Changge, dan secara bersamaan, setelah mencapai bakat tubuh suci, dia membangkitkan kemampuan ilahi bawaan kedua, yang memungkinkannya menyembunyikan sosoknya di dalam kehampaan. Itu hanya sekedar kesempatan untuk mencobanya saat itu. Tak disangka, cara ini berhasil, bertarung cukup lama tanpa lawan menyadari kloningannya. Tidak benar-benar klon, karena kedua tubuh tersebut dapat dianggap sebagai tubuh utama, tidak ada yang terpengaruh oleh kematian yang lain, hanya kehilangan 30% kekuatan mereka. Petik 2. Tidak ada lagi pertarungan, aku menyerah. Su Qiufeng ragu sejenak, dengan tegas menyarungkan pedang terbangnya, menangkupkan tangannya ke arah sang tetua. Bagaimana ini bisa dimainkan? Memiliki monster seperti Sein Gu saja sudah cukup, tetapi bahkan rekan Daoisnya begitu menantang surga. Ini, Dongfang Mingyue menang, dan mulai hari ini, dia adalah penguasa puncak putra suci keempat. Sang tetua, setelah pulih dari keterkejutannya, mengumumkan hasilnya. Murid-murid yang menyaksikan semuanya tercengang. Kemampuan ilahiyah bawaan, sesuatu yang mungkin dapat dikuasai oleh bakat tubuh Dao. Sebelumnya, tak seorang pun pernah mendengar kalau pedang kecil abadi Dongfang punya bakat seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Dongfang bisa menyembunyikannya? Mereka pasti sudah mengasuhnya sejak lama. Jelasnya, semua ini ada hubungannya dengan Sein Gu. Tetapi bagaimana dia melakukannya, tidak seorang pun yang tahu. Tidak heran Sein Gu tetap begitu tenang. Berdiri di belakang Gu Changge, keduanya terdiam sesaat, sebelum berbicara pelan. Dia bukan hanya monster, tetapi dia juga tampaknya mampu membesarkan monster. Sebelum banyak pengikut sekte pedang dapat pulih dari keterkejutannya, Dongfang Mingyue telah mengetuk pelan jari kakinya dan melompat di depan suaminya. Sambil mengangkat alisnya dengan jenaka, dia bertanya dengan bangga, "Bagaimana? Apakah pedang abadi ini tidak mempermalukanmu, suamiku? Jika kau tidak menggunakan kemampuan ilahi bawaanmu, kau bisa mengalahkannya dalam 20 gerakan. Jika kau menggunakan kemampuan ilahi bawaanmu dan dua sosok menyerang secara bersamaan, kau bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan." Gu Changge menjawab dengan sangat serius setelah mendengar ini. Kemampuan ilahi bawaannya memungkinkannya menciptakan transformasi tambahan, atau lebih tepatnya, membelah tubuhnya menjadi dua, masing-masing memiliki sekitar 70% kekuatan penuhnya. Jatuhnya salah satu dari mereka tidak memengaruhi hidupnya. Namun sebelumnya, dia belum menggunakan sepenuhnya efek dari kemampuan ilahi bawaan ini. "Suamiku, kamu sungguh tidak romantis." Dongfang Mingyue cemberut, berbisik dengan sedikit keluhan. Dia akhirnya menunggu hari untuk menantang Sein Peak, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan untuk pamer.
Tapi itu sudah sangat bagus, Gu Changge tersenyum tipis dan menambahkan. Begitulah. Mendengarnya berkata begitu, Dongfang Mingyue kembali tersenyum lebar, memeluk pedang terbangnya, dan tak kuasa menahan diri untuk bersenandung kecil. Percakapan antara keduanya, ketika didengar oleh orang lain, memiliki cita rasa yang sama sekali berbeda. Tahap awal alam gerbang surgawi kelas 8 yang menantang alam pemusnahan kelas 9 yang sempurna, jika mengerahkan segenap tenaga, dapat menang dalam 10 gerakan. Dengan bakat yang begitu luar biasa, namun Sein Gu masih belum puas. Tapi tentu saja, dibandingkan dengan keganjilan Sein Gu, ia tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun juga, dia adalah alam tak terbatas tingkat ke-7 yang mampu menantang 3 alam pemusnahan tingkat ke-9 secara bersamaan, dan meraih kemenangan instan. Pedang abadi ini akan mengambil alih puncak suci, apakah suamimu mau ikut? Mendengar kata-katanya, Gu Changge menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, tidak, karena baru saja meninggalkan pengasingan, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat perkembangan markas keluarga Gu di negara bagian tengah. Dongfang Mingyue tidak keberatan, dan dengan senang hati melanjutkan perjalanan ke puncak putra suci keempat. Su Qiufeng berdiri di atas arena untuk waktu yang lama, menatap tajam ke arah Gu Changge, lalu mendesah. Kemudian dia juga pergi menuju puncak putra suci keempat untuk mengemasi barang-barangnya. Menjadi putra suci puncak keempat bukanlah tugas mudah. Pertama, ada Gu Changge yang mengerikan, dan setelah akhirnya berhasil mengalahkannya, sekarang ada Dongfang Mingyue. Selamat kepada Santo Gu. Dua orang di samping Gu Changge, melihat ini, mengucapkan selamat dan pamit. Karena pertandingan telah usai, dia tidak perlu lagi tinggal lama, jadi dia langsung menuju gerbang gunung. Meskipun dia belum pernah ke markas keluarga Gu di negara bagian tengah, dia tahu lokasinya, karena dia telah memilihnya di Balai Dewan. Meskipun Gu Changge tidak melakukan kepergian secara mencolok, banyak pengikut Sekte Pedang tetap memperhatikannya dan memberikan penghormatan, bahkan para tetua alam sage pun tidak terkecuali. Meski dia mungkin hanya berada di alam sage sekarang, reputasinya di Sekte Pedang sudah setara dengan Lucian Raja Sejati. Terlebih lagi, dalam 2 tahun terakhir, Raja Sejati Lucian belum memperlihatkan dirinya, telah mengasingkan diri di Gunung Pedang Suci, mungkin dengan tujuan untuk menerobos ke alam abadi tanah. Tidak lama kemudian, Gu Changge muncul 100 mil jauhnya dari gerbang Gunung Sekte Pedang, di sebuah lembah tertentu. Lingkungan sekitar lembah itu kaya dengan energi spiritual, dan rumput roh serta obat spiritual dapat terlihat di mana-mana. Pada saat ini, banyak bangunan telah bermunculan di lembah tersebut. Sekilas, bangunannya agak mirip dengan bangunan keluarga Gu di wilayah utara, tetapi jelas terdapat arsitektur yang lebih megah dan megah. Secara keseluruhan, meskipun hanya sedikit orang yang tinggal di sini sekarang, bangunan ini jauh lebih megah daripada bangunan keluarga Gu di wilayah utara. Dia tidak menyembunyikan kehadirannya saat kedatangannya. Leluhur keluarga Gu segera muncul di langit, menatap tuan muda keluarganya, yang kini juga merupakan pewaris suci utama Sekte Pedang, dengan kepuasan yang amat besar. Anak baik, aura yang kau pancarkan sekarang bahkan memberi tekanan pada orang tua ini. Gu Haitang terkekeh sambil mengelus jenggotnya. Pada saat yang sama, sosok sage realem lain muncul di sampingnya, tak lain adalah Gu Qingfeng, leluhur keluarga Gu yang telah tiba di negara bagian tengah dalam peti mati hitam. Wow, sudah mencapai alam bijak. Gu Qingfeng menatap pemuda di depannya, mulutnya ternganga karena takjub. Bagaimana keadaan leluhur Qingfeng sekarang? Gu Changge membungkuk pada keduanya dan bertanya dengan santai. Haha, cukup bagus. Tempat ini kaya akan energi spiritual. Setelah tinggal di sini beberapa bulan ini, energi spiritual orang tua ini terisi kembali. Hanya menunggu kamu, nak, untuk membantuku menerobos ke alam raja sejati. Gu Qingfeng menyeringai sambil menggerakkan lehernya, menatapnya penuh harap. Saat ini, selain para anggota keluarga Gu, ada pula orang-orang Sekte Pedang yang membantu di sini, jadi dia tidak berani menyebutkan ramuan. Dua tetua alam bijak dari Sekte Pedang yang bertanggung jawab atas masalah ini bergegas terbang untuk menyambut sang pewaris suci, salam, Santo Gu. Kedua tetua telah bekerja keras selama ini. Gu Changge membungkuk sedikit sebagai balasannya, sambil tersenyum sopan. Tidak apa-apa, bekerja untuk Sein Gu pada dasarnya bekerja untuk Sekte Pedang. Itu semua merupakan tugas kita. Sein Gu, silakan melihat-lihat, dan jika ada yang kurang memuaskan, beritahu kami agar kami dapat memberi tahu sekte dan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan Anda. Keduanya merasa tersanjung, melambaikan tangan dan tertawa. Sebelumnya, para tetua alam petapa Sekte Pedang ini memang punya niat untuk menjilat Gu Changge, namun mereka tidak terlalu kagum. Akan tetapi, saat Sein Gu ini berhasil menerobos ke alam petapa, kekuatannya telah jauh melampaui para tetua alam petapa Sekte Pedang ini, membuat mereka tidak punya pilihan selain bersikap hormat. Dua rekan Tao ini benar-benar telah sangat membantu keluarga Gu saya. Leluhur keluarga Gu berbicara sambil tersenyum. Saya sangat puas, terima kasih kepada kedua tetua. Jika ada yang bisa dibantu oleh pewaris suci di masa mendatang, silakan bertanya, dan saya tidak akan menolak jika itu sesuai kemampuan saya.
Melihat leluhur telah menyatakan pendiriannya, Gu Changge juga menangkupkan tangannya dan berbicara lagi. Asalkan pewaris suci merasa puas, itu sudah cukup, sudah cukup. Keduanya terkejut senang mendengar hal ini. Mendapatkan kesempatan untuk menerima bantuan dari Santo Pewaris merupakan suatu keberuntungan besar. Jika generasi muda ingin menerobos ke alam bijak, mereka dapat meminta bantuan pewaris suci. Bahkan saat mereka mencoba mencapai alam raja sejati di masa depan, mungkin mereka dapat meminta bantuan pewaris suci sekali saja. Nilai janji ini lebih berharga dari harta karun ajaib tingkat surgawi. Ini hampir selesai, kita masih harus kembali ke sekte untuk melapor, jadi kita tidak akan mengganggu pewaris suci lagi. Keduanya pun dengan bijak memilih untuk tidak memperpanjang masa tinggal mereka dan langsung menangkupkan tangan sebagai tanda perpisahan dan beranjak pergi. Saat mereka berbincang, banyak anggota keluarga Gu telah menyadari kedatangan Tuan Muda. Satu demi satu, mereka menyingkirkan semuanya dan berkumpul di tanah di bawah Gu Changge, mata mereka membara saat menatap sosok yang tengah berbicara dengan leluhur. Tuan Muda telah menerobos masuk ke alam bijak. Bukankah itu berarti kekuatannya bahkan lebih menantang surga? Mungkin saat ini, kekuatan Tuan Muda tidak kalah dengan kekuatan leluhur. Terutama murid-murid muda, mereka menatap sang guru muda dengan mata penuh kekaguman. Spekulasi mereka sampai ke telinga leluhur keluarga Gu, yang membuatnya tersenyum kecut. Agar tidak kalah dengan dirinya sendiri. Anak-anak konyol ini benar-benar meremehkan tuan muda mereka. Pada saat ini, Gu Changge, meski hanya berada di alam sage, memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan sebagian besar alam raja sejati, kekuatannya kira-kira berada di antara alam abadi tanah dan alam raja sejati. Cucu. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dari aula. Suara kegembiraannya tak tersamarkan saat ia berubah menjadi seberkas cahaya, menuju langsung ke arah Gu Changge. Mendengar suara yang familiar itu, Gu Changge tertegun sejenak, lalu ekspresinya menjadi cerah. Ketika lelaki tua itu mendekat, ia membungkuk dan berkata, "Kakek. Bagus, bagus. Memang, cicit kita telah mencapai alam bijak begitu cepat. Hahaha, alam seperti itu yang banyak orang perjuangkan namun tak dapat tercapai." Gu Kuang menatap cucunya di hadapannya, yang auranya jauh lebih kuat daripada auranya sendiri, namun matanya dipenuhi dengan kepuasan dan kebanggaan. Terutama melihat wilayah negara bagian tengah keluarga Gu, semua berkat cicitnya. Anda telah datang ke negara bagian tengah, bagaimana dengan kota Duanbei? Gu Changge tiba-tiba bertanya dengan ragu. Hehe, itu berkat kamu. Sebelum aku kembali terakhir kali, aku menukar beberapa sumber daya dan ramuan yang dibutuhkan untuk menerobos sekte pedang. Membantu pemuda Guzan menembus alam pemusnahan tingkat 9, sekarang dia secara pribadi memimpin kota Duanbei, menggantikan Gu Kuang. Leluhur keluarga Gu mengelus jenggotnya dan tertawa sambil menjelaskan. Jadi begitulah. Gu Changge mengangguk pelan, tetapi saat teringat akan karakter kakek kepala keluarga, dia tak dapat menahan diri untuk berduka untuknya dalam hati. Awalnya, kepala keluarga Guzan merasa posisinya merepotkan karena menangani banyak urusan. Sekarang, tidak hanya sebagai kepala keluarga tetapi juga memimpin kota Duanbei, dia pasti lebih sibuk. Tapi sekarang keluarga Guku sudah di jalur yang benar, di masa depan pasti akan muncul lebih banyak petarung alam pemusnahan tingkat 9. Dengan kondisi kultivasi yang lebih baik, banyak tetua yang sebelumnya terjebak di alam gerbang surgawi tingkat 8 memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat 9. Lalu kita bisa mengatur orang-orang untuk bergiliran di kota Duanbei. Leluhur keluarga Gu tampaknya telah memahami pikirannya dan terus berbicara. Benar, Gu Changge juga mengangguk sedikit. Para tetua alam gerbang surgawi tingkat 8 dari wilayah utara mungkin tidak dapat menerobos, tetapi begitu mereka mencapai negara bagian tengah, mungkin mereka bisa. Lagi pula, konsentrasi energi spiritual di negara bagian tengah lebih dari 10 kali lipat dari wilayah utara, terutama lembah ini memiliki vena roh, dengan energi spiritual hingga 70 hingga 80 kali lebih padat daripada kota utama keluarga Gu yang asli. Kecepatan kultivasi yang dibawanya setidaknya beberapa kali lebih cepat. Selain itu, ada banyak sumber daya budidaya dan ramuan terobosan di Central State yang tidak tersedia di Northern Domain. Mereka masih mempunyai kesempatan bagus untuk mencoba kelas 9 lagi. Terlebih lagi, dia dapat menukarkan beberapa pil tulang akar dan pil pemahaman untuk membantu para tetua ini menerobos ke alam pemusnahan tingkat ke-9. Hanya dengan membina sekelompok kekuatan besar alam sage, keluarga Gu dapat benar-benar memperoleh pijakan di negara bagian tengah dan memiliki hak bicara sendiri. Kalau tidak, mereka hanya bisa bersandar pada sekte pedang sebagai pendukung besar, memastikan setidaknya tidak ada seorang pun yang bisa menindas keluarga Gu. Ayo, 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 kita sudah lama tidak bertemu, ayo kita minum-minum. Gu Kuang tidak ingin mendengarkan mereka berbicara tentang masa depan keluarga, matanya hanya tertuju pada cucu. Dia langsung meraih pergelangan tangan sang cucu dan berjalan menuju aula besar. Melihat ini, kedua leluhur keluarga Gu saling tersenyum dan diam-diam mengikuti. Tak lama kemudian, Gu Changge duduk di aula besar, mengobrol dengan lelaki tua itu tentang kejadian terkini, sambil sesekali menyesap minuman.
Di luar aula, banyak anggota keluarga Gu telah berkumpul, hampir semuanya telah meletakkan pekerjaan mereka, hanya untuk melihat sekilas tuan muda mereka yang luar biasa. Pergi, 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 apa kalian semua tidak punya pekerjaan yang harus dilakukan? Mengapa kamu mengelilingi cucuku di sini, mengawasinya seperti monyet? Gu Changge tidak menemukan sesuatu yang aneh, ia sudah lama terbiasa dengan hal itu, kemanapun ia pergi ia akan menjadi pusat perhatian orang banyak. Tetapi lelaki tua itu tidak senang, ia ingin minum-minum dan mengobrol tentang masalah sehari-hari dengan cucu, tidak peduli jika leluhur mengikutinya. Para pangmuda ini berkumpul di depan aula besar untuk merasakan keseruannya. Dimarahi seperti itu, semua orang hanya bisa tersenyum canggung, memberi hormat pada tuan muda, lalu dengan berat hati meninggalkan aula utama, menyibukkan diri dengan urusan masing-masing. Apa rencanamu selanjutnya? Bukankah sudah waktunya untuk kembali ke wilayah utara dan membawa Nona Liu itu? Gu Kuang mengangkat labu anggurnya, menyesapnya, dan bertanya dengan santai. Aku baru saja memikirkan itu. Gu Changge terkekeh dan mengangguk. Dia telah berjanji kepada istrinya sebelumnya bahwa dia akan membawanya ke Sekte Pedang Negara bagian tengah setelah dia berhasil mencapai alam bijak. Omong-omong, ada sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar. Ibu mertua Anda, Ibu Nona Liu, tampaknya tidak dalam keadaan baik. Gu Kuang merenung sejenak sebelum akhirnya berkata. Apa yang terjadi? Gu Changge terkejut mendengar ini, dia benar-benar belum mendengar berita apapun tentang peristiwa sebesar itu. Istrinya juga tidak mengiriminya pesan apapun. Namun jika bicara secara wajar, siapa yang berani menyentuh siapapun yang dekat dengan Gu Changge di domain utara sekarang? Jangan salah paham, itu bukan perbuatan siapapun. Sekarang di wilayah utara, siapa yang berani berselisih dengan keluarga Guku? Terutama Anda, tuan muda keluarga Gu, siapa yang berani menyakiti Ibu Nona Liu? Dia terluka parah saat itu, dan kultivasinya hampir hancur seluruhnya. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dia hampir mencapai batas kekuatannya. Gu Kuang menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Sekalipun cucu tidak berada di wilayah utara, dengan kehadiran Gu Kuang, siapakah yang berani menyakiti Ibu Liu Qingqing? Terlebih lagi, Liu Qingqing sendiri kini telah mencapai alam tak terbatas tingkat ke-7, kekuatannya di wilayah utara termasuk tingkat teratas. Ini, jika dia menggunakan ramuanku, bisakah dia diselamatkan? Gu Changge tidak tahu secara spesifik, jadi dia hanya bisa bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak berguna, kondisinya agak istimewa, dan bisa hidup sampai sekarang sudah merupakan suatu keberuntungan. Gu Kuang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia telah meminum ramuan milik sang cucu dan tahu betapa ampuhnya ramuan itu. Atau apakah ada obat mujarab yang bisa menyelamatkannya? Gu Changge mengerutkan alisnya dan terus bertanya. Melihat cucu dengan ekspresi demikian, Gu Kuang pun ikut terdiam. Kedua leluhur keluarga Gu menghela napas, nak, masalah hidup tidak semudah itu diubah. Mungkin ada ramuan di Sekte Pedang yang bisa memperpanjang umur, tapi itu hanya sementara. Setelah lama terdiam, Gu Changge berdiri dan berjalan keluar. Aku akan melakukan perjalanan ke domain utara. Meninggalkan sebuah pernyataan, dia langsung berubah menjadi cahaya terowongan dan pergi. Pertama, dia akan kembali ke Sekte Pedang untuk mengambil beberapa ramuan yang diperlukan, lalu bergegas ke domain utara segera. Tidak peduli apakah dia bisa diselamatkan atau tidak, setidaknya dia harus mencoba. Selain itu, dia ingat ibu mertuanya memperlakukannya dengan cukup baik. Dan cerita pun berakhir. Nantikan cerita selanjutnya, terima kasih telah mendengarkan.